Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberi kemenangan kepada kita semuanya. Kita akan segera mulai ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Dia, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang sudah mengasihi kita, memelihara kita, memberi kemenangan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Yesus kemuliaan. Haleluya. Pulihkan
kasih yang mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami karena kebesaran-Mu, keajaiban-Mu terjadi atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang menyembah Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara kami. Engkau sangat mengasihi kami. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
dan menjadi keyakinan kami. Hadirat-Mu itulah yang memulihkan kami, memberikan kekuatan baru kepada kami, untuk kami selalu punya pengharapan bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kami semua. Terima kasih bagi saudara kami yang belum datang. Mohon kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan hingga tiba di tempat ini dengan segala selamat yang datang daripada Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Kami percaya kuasa Allah yang lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini sudah ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami semua. Kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat datang kepada hamba-hamba Tuhan, kepada Bapak Dr. Puspito, Bapak Dr. Ciliwai, semua hamba-hamba Tuhan yang sangat mengasihi kita, mengasihi kami ya. Kita percaya mereka datang dipakai Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara. Allah kita adalah Allah yang besar, Dia adalah Bapa yang setia. Amin, saudara. Mari kita pujikan ini ya. Bapa yang Allah yang Rumah
bersyukur puji Tuhan karena Dia sudah memimpin, menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Saudara, kita pujikan pujian itu. Haleluya. Firman Tuhan akan menopang kita, memberi kekuatan baru kepada kita. Yang lemah tidak percaya akan mendapat kekuatan yang luar biasa dari firman itu. Puji nama Tuhan. Tuhan punya waktu untuk kita. Amin. Puji nama Tuhan, Dia punya waktu yang terbaik untuk menolong. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
Jadi bersama kami merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat untuk kami mengerti, memahami. Engkau memberikan kami kuasa Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, belas segala hormat, segala pujian, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam satu nama, nama Yesua Masiah, nama dari segala nama, kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, bersyukur di tempat ini. Saya lupa ya bulan yang keberapa saya tempat ini ya. Saya berjumpa kembali saudara iman semuanya. Ada banyak teman-teman, sahabat, saudara yang suatu saat kita akan dikumpulkan dengan para saleh Tuhan dari zaman ke zaman untuk kita menerima kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, mungkin bisa tampilkan supaya kita bisa sama-sama baca di dalam Mazmur 119 ayat yang 151. Sambil kita tunggu ya. Kalau zaman kita dulu masih kecil sampai remaja pemuda dan bentuk Alkitab buku. Dan sekarang jarang sekali bawa gembala aja, terus ada beberapa yang luar biasa. Saya dulu pertama kali tahu ada aplikasi ya, zamannya ini masih HP jadul, saya coba pakai itu. Kenapa? Bisa cari cepat ya. Misalkan kata-kata jujur, buat langsung banyak. Kalau dulu pakai konkordansi ya. Di rumah saya ada banyak buku karena memang bapak saya seorang gembala, jadi saya belajar dari situ, jadi tulis kambing dan seterusnya. Kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 151. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat di sini yang kita aminkan apa? Firman Tuhan. Ya, semuanya satu ayat kita aminkan. Baik yang ditulis dalam huruf putih, warna putih maupun yang huruf kuning. Tapi kita akan perhatikan yang huruf kuning saja. Segala perintah-Mu adalah benar. Haleluya. Segala perintah Tuhan adalah benar. Aminkan ini dulu. Artinya apa? Tidak pernah Tuhan itu salah. Amin ya. Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang diperintahkannya, selalu benar. Amin. Pastilah. Walaupun kadang-kadang kita merasa Tuhan itu salah. Tapi kita akan lihat nanti. Segala perintah Tuhan adalah benar. Apa sih perintah Tuhan? Apa itu perintah Tuhan? Next. Jadi berbicara soal perintah Tuhan adalah sesuatu perkataan. Next ya. Perkataan yang harusnya kita taati. Ya. Perintah itu adalah perkataan Tuhan yang harusnya kita taati. Kalau dalam bahasa Arab perkataan Tuhan adalah apa? Firman. Firman itu bahasa Arab tuh. Jangan lupa ya, firman itu bahasa Arab. Karena di sebelah ada namanya firman syah, itu bahasa Arab. Kita banyak mengenal bahasa Arab. Al-Jabbar, Al-Mari itu bahasa Arab semua. Itu bahasa Arabnya adalah firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Dafar. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah Logos. Atau dalam bahasa sehari-hari kita bahasa Jawa apa? Omongan. Gawe ya, gawe. Ngendikani Gusti yang harusnya kita taati. Pegang itu dulu. Gawe Gusti yang harusnya kita taati. Ini adalah judulnya seperti ini. Manut gawe Gusti yuk. Nah, kita baca sama-sama 2, 3. Manut gawe Gusti yuk. Kerja makin kanan dari Gusti. Nurut sama Gusti Yesus. Nurut. Kenapa? Kenapa kita harus nurut? Jangan manut. Jawabannya saudara kembali ke ayat tadi. Next. Karena perintah Tuhan adalah benar. Nah, kalau nggak benar jangan dituruti. Atau setengah benar jangan dituruti. Setengah benar ya. Setengah benar tapi namanya salah. Atau 99 benar 1% salah, jangan dituruti. Karena ada salahnya. Tapi kalau perintah Tuhan adalah benar, itu 100% benar. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku, kan gitu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Jadi dia kebenaran, turuti.
Manuto, wis manuto lah. Apa yang dikatakan Yesus? Manuto. Karena dia ada kebenaran. Dia tahu GPS ya, GPS, Global Positioning System. Dulu zamannya masih belum ada DAB, ada alat kucing, saya pakai itu kemana-mana. Dan saya tidak percaya 100%. Bagi yang pernah menggunakan pasti tahu ya, saya tidak percaya 100% karena bisa salah. GPS bisa salah. Beberapa waktu yang lalu saya gas di ini, gas di Sepawon. Dan kemarin tahu Pak Paulus ya, Sepawon ini. Kami dari militer ke arah sana pakai GPS karena kita nggak tahu arahnya. Kalau pakai peta sulit, nggak bisa dituntun ya. Tapi kalau GPS ini bisa dituntun. Saya tahu 3 kali kita disasarkan banyak. Bisa ke jalannya Sepawon itu di lerengnya di Kediri, di lerengnya Kelut. Bisa pertama disasarkan ke pematang sawah, belum mobil nggak bisa masuk, balik lagi. Yang pertama. Yang kedua di jalan apa? Jalan, nggak ada jalan lagi, balik lagi. Yang ketiga ini lebih parah, masuk ke aliran lahar Kelut. Waduh, balik lagi. Ini GPS bisa salah, tapi kita perlu nggak salah 100%, tapi saya nggak percaya 100%. Tapi kalau Yesus kita percayalah 100%. Dia tidak pernah salah. Berbicara soal perintah Tuhan, ada 2 maknanya. Yang pertama, perintah Tuhan itu gampang banget dilakukan, mudah. Yang kedua, kalau kita menjadi perintah Tuhan itu awal dari segala yang baik yang kita terima. Sekali lagi saya katakan, perintah Tuhan itu selalu gampang untuk dilakukan. Dan itu awal dari mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita lakukan, kenapa? Karena dia kebenaran. Pegang dia kebenaran. Kalau kita ingat ini, kita pegang ini, kita masukkan roh kita, maka hidup kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Masalahnya, mengapa banyak orang yang tidak nurut pada dawuh Gusti tadi? Banyak orang tidak nurut. Buktinya apa? Buktinya kita ada di dunia ini sudah bukti kita nggak nurut. Kita punya bibit dosa ya, gitu ya. Kenapa kita di dunia ini tidak ditambah bergaul? Awalnya karena Adam dan Hawa tidak nurut, tidak manut, tidak taat sama perintah Tuhan, sehingga kita itu diusir lah dan masuk kepada dunia ini. Dan kita sebagai turunannya menjadi berdosa. Karena kita punya bibit. Gak ada anak kecil yang diajari berbohong loh. Tapi tahu-tahu kok tahu berbohong. Gak ada anak kecil yang diajari membenci. Tapi mereka kok bisa tahu suatu ketika kok membenci. Itu dari mana? Kayaknya ya bibitnya tadi itu ada. Karena satu orang berdosa, semua orang pegang kemuliaan Tuhan. Tapi karena satu orang taat sampai mati harus saya semua orang diselamatkan. Itu kita baiknya. Mengapa orang tidak nurut sama firman Tuhan? Yang pertama, karena pikiran dan logika, akalnya itu masih jalan. Kalau akal dan logikanya masih jalan, dia nggak nurut. Ada Hawa tadi. Kenapa dia nggak nurut? Karena dia punya pikiran. Loh, buahnya enak dimakan. Kok enak kelihatannya ada Hawa. Dan logikanya nggak mungkin bisa mati. Apalagi ada yang ngobong-ngobongi ya, iblis ular. Ngobong-ngobong itu baik loh. Enak untuk dimakan. Kamu nggak akan mati, sekarang nggak akan mati. Pikirannya mulai jatuh enak, akhirnya jatuh dalam dosa. Karena logika dan pikirannya melebihi firman Tuhan. Hati-hati anak Tuhan. Kalau pikiran kita di atas firman Tuhan, kita pasti nggak nurut sama Tuhan. Ingat Nabi Elia 1 Raja 17 ayat 3 atau 5. Disuruh Tuhan apa? Pergilah, waktu itu 3 tahun kelaparan. Pergilah ke tepi sungai Kerit. Tuhan katakan apa? Aku akan membela engkau dengan mengirimkan burung gagak. Pagi dan petang dia akan membela engkau dengan membawa roti dan daging. Berarti kan baik perintah Tuhan. Pergilah. Gampang nggak pergi? Yo gampang, tinggal lungo aja, tinggal jalan kaki. Tapi kalau dia memasukkan itu dalam pikirannya, pergi untuk apa? Untuk dipelihara Tuhan dengan burung gagak. Loh, itu sudah nggak masuk akal. Betul nggak?
Betul banget, nggak usah mikir dopo orang dipelihara burung gagak itu jelas nggak masuk akal, saudara. Kalau burung gagak dipelihara manusia itu gampang, masuk akal. Orang pelihara burung tuh masuk akal, tapi burung pelihara orang baru itu. Coba kalau Nabi Elia mikir, aku pergi boleh lah, gampang pergi. Tapi perkataan saja dipelihara burung, wah nggak mungkin ini, nggak masuk akal, dia nggak akan nurut, betul ya? Tapi ketika dia nurut, terjadi apa yang Tuhan katakan, dipelihara burung gagak, roti dan daging. Kita mengatakan seperti itu, roti dan daging. Kita nggak bisa bayangkan ya. Waktu itu kelaparan, harusnya burung gagak itu makan sendiri ya. Dia nyucuk mungkin pakai cumi atau cengkeramnya, dimakan dewi tapi enggak. Itu kehebatan Tuhan kita. Ada 6 basuhan tempat cuci kaki. Tuhan mengatakan apa? Penuhilah dengan air basuhan yang kosong. Kalau mereka berpikir untuk apa ini? Nggak akan nurut. Tapi Maria mengatakan, wis turuti apa dikatakan Yesus. Nurut. Ternyata jadi anggur yang manis, yang tidak pernah ada. Pikiran ini, akal ini ketika itu Tuhan harus mati, harus dibawa firman Tuhan. Peraturan yang lebih tinggi dari akal kita, sehingga kita nurut. Kita kan lihat buktinya ya. Jadi pikiran dan logika harus tunduk pada perintah Tuhan. Sekali kita katakan, akal kita, logika kita harus tunduk pada firman Tuhan. Kita akan lihat contohnya Lukas 5:4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Ini perintah Tuhan. Bertolak ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalan. Gampang nggak perintahnya? Ya gampang, mau dia nelayan ya. Tempat yang dalam kayak, tempat yang dangkal kayak, ke tempat disuruh pergi gampang, tinggal pergi tok, lemparkan. Tapi masalahnya, kalau pikiran Simon Petrus jalan, dia nggak akan nurut. Kenapa? Ini buktinya. Ayat selanjutnya. Simon Petrus mengatakan demikian. Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam, semalam-malaman kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa. Ini jalan pikirannya, logikanya. Aku tuh sepengian nangkap ikan, nggak oleh belas kok, nol hasilnya. Ini pikirannya jalan. Jadi dia punya pikiran lebih tinggi dari firman Tuhan, nggak nurut. Pasti nggak nurut. Lah laku aku budak, kok nggak oleh. Sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Tetapi perhatikan, karena Yesus menyuruhnya, aku akan nurut. Gampang kan? Jadi logika ini, pikiran kita ini harus dibawa firman Tuhan. Firman Tuhan lebih tinggi dari akal kita, sehingga kita nurut. Kalau tidak demikian nggak mungkin nurut. Kita katakan firman Tuhan gampang dilakukan. Pertama, yang kedua, firman Tuhan itu awal dari mujizat terjadi. Contoh lain, ini Musa. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Ya, ceritanya mereka dikejar antara Mesir, Fir'aun. Di hadapan ada laut Tebrau, di belakang ada pasukan. Perintah Tuhan apa? Angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke laut. Gampang gak perintahnya? Gak usah mikir doa, saudara. Gampang. Anak kecil disuruh angkat tongkatnya gampang. Ulurkan tanganmu gampang. Gampang banget loh perintah Tuhan itu. Kok tinggal ngangkat, tinggal ulurkan tangan gampang. Loh itu yang sulit kan berikutnya. Dan belalah airnya, sulit kan? Sulit. Saya ingin katakan pada setiap kita, yang sulit bagian Tuhan. Bagian kita itu gampang, yang sulit bagian Tuhan. Jadi tinggal nurut aja, nurut. Engkau belakangan, Tuhan yang ngerjakan. Suatu ketika ya, karena dulu saya seorang pembina dari praise worship, baik tamburin, pemain musik, singer, WR. Suatu ketika ada seorang gadis pemain penari tamburin dalam saya yang ngomong. Pertama saya lihat kok lesu, aras-arasan, pelayan, saya tanya kenapa. Dia datang, dia curhat.
sampai kapanpun dia kata demikian, saya tidak bisa ngampuni orang itu. Saya tahu yang disebut orang itu adalah bekas pacarnya, kan dia merasa tersakiti dan diselingkuhi, itu masih pacaran. Saya kaget. Kenapa? Anak pelayan Tuhan yang begitu aktif, baik Tuhan ternyata secara langsung ngomong dengan mulutnya sendiri, saya tidak bisa ngampuni sampai kapanpun. Loh, ajaran siapa itu? Lalu di sini ada, jangan sampai ada ya. Tuhan katakan ampunilah, ampunilah, ampunilah. Gampang nggak ngampuni? Ya betul kan, sulit. Kenapa? Karena pikiran kita jalan. Kita mikir enaknya diampuni, aku seloro hati. Betul nggak? Enaknya diampuni, aku seloro hati. Enaknya aku ini sakit. Saya ingin katakan gampang loh ngomong ngampuni. Aku ngampuni kok gampang menurut kita. Kok kita gak stroke ya? Mohon maaf ya, gak stroke, gak bisu. Kita gampang ngomong, aku ampuni kok. Gampang ngampuni. Ngomong itu gampang. Kalau hati kita luka, itu bagian Tuhan untuk membalut hati kita, untuk memulihkan kita, itu bagian Tuhan. Kok sedih dipikir, kenapa perintah Tuhan? Ampuni, 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 itu perintah Tuhan. Saya ingin katakan perintah Tuhan itu awal dari mujizat. Gampang perintah Tuhan, gampang banget. Yang sulit karena pikiran kita jalan, logika kita jalan, itu yang sulit. Dulu ya, ketika saya masih remaja SD waktu itu, saya diberikan oleh saya sebuah gitar. Waktu itu untuk zaman itu mahal banget. Sekarang sudah banyak murah. Suatu ketika gitar itu karena saya pakai untuk belajar pelayanan dan seterusnya, masih sekolah minggu, dipinjem teman dari kakak saya. Dan saya tahu seminggu nggak balik, 2 minggu nggak balik, seterusnya sampai selama-lamanya nggak balik. Hilang. Kalau ditanya, mana gitarnya? Ketelesut. Ada tahu gitar segede itu bisa ketelesut? Kalau kunci ketelesut mending ya. Kalau gitar gede ketelesut itu aneh. Ada berita tentang gitarnya dijual. Sakit hati enggak? Sakit banget ya. Sakit. Gitar satu-satunya buat saya belajar melayani Tuhan, satu-satunya. Dibelikan dengan jerih payah. Uangnya waktu itu sedikit. Dan untuk tahun itu mahal banget, tahun 75, 76. Didol, bayangkan dijual. Saya ngadunya ke siapa? Jangan ngomong Tuhan ya. Betul, saya berdoa Tuhan. Ngadu ke yang memberikan ke ayah saya, Pak, gitarnya didol Pak. Wah, nangis waktu itu. Jawaban saya apa saudara? Saya tahu. Dia seorang kembali yang katakan, biarkan saja, enteng Pak. Kok enteng banget ngomongnya. Harusnya tak parani wonge. Waktu saya kecil saya pikir parani wonge, suruh nempui. Tapi saya tahu ya, karena orang roh kudus, saya percaya bahwa Tuhan itu orang roh kudus yang kata, biarkan saja, legowo. Waktu itu saya sakit hati. Itu saya diajar untuk ngampuni. Artinya bisa ngampuni, saya bisa ngampuni. Mulutnya ngampuni. Bagian yang sulit Tuhan balut. Luka hati ini Tuhan balut menjadi pulih sembuh. Dan saya tahu yang terjadi. Apa yang dikatakan saya betul. Saya waktu malam wis dilakno, legowo. Tuhan kita sanggup mengembalikan lebih dari kita itu. Amin. Kalau saudara ke rumah saya nggak pamer. Di ruang atas itu bisa ada drum. Ini semuanya lengkap. Jadi bukan cuma kita saja. Saya kehilangan kita segitu, tapi Tuhan kembalikan lengkap itu. Ada. Pak ini sudah tahu Pak saya di atas. Dulu untuk persekutuan dan doa. Jangan trompet aja macam-macam, ada saksofon segala macam ada. Dulu pertama belajar kemana anak-anak sudah gede-gede, sudah ke Surabaya istilahnya nggak ada yang main, dia terbengkalai karena saya pelan-pelan saksofon segala macam. Tapi saya ingin katakan, inilah Tuhan kita. Kalau Tuhan menyuruh kita ngampuni, ampunilah. Kalau ada orang membenci, menghina kita, ampuni, pesta ampuni. Sulit, betul sulit. Tuhan yang mengerjakan bagian sulit. Berikutnya ya, contoh berikutnya Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, ini Lazarus sudah mati. Kata Yesus apa? Angkat batu itu. Nah perintah Tuhan gampang.
Ini Tuhan tidak berkata pada Maria ya, seorang perempuan itu berkata kepada mereka orang banyak, angkat batu itu, artinya gotong royong sama-sama angkat batu penutup kuburnya Lazarus. Gampang, ngangkat batu, ngake. Marta sudah orang meninggal itu berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbau, cepat sudah hilir. 4 hari ia mati. Logika mulai muncul. Ketika ada perintah Tuhan, akalnya muncul. Dia sudah mati 4 hari Tuhan. Perintah Tuhan angkat batu. Sudah kerjakan saja, angkat batu, urusan nanti belakangan. Tuhan bagian yang sulit, bagian kita yang gampang. Kerjakan. Saya bisa mengerti kalau Marta mengatakan 4 hari sudah mati, bau. Kenapa? Dulu saya ketika mengajar sekolah minggu, Lazarus mati 4 hari bau. Saya hanya sekitar ngomong saja, karena saya nggak pernah ngalami. Ketika saya masuk ke dokteran, saya otopsi, saya bedah mayat, baru saya pahami ini betul Marta ini. Bau banget saudara. Mayat 4 hari, bagi saudara nggak tahu bisa bukan otopsi kamar jenazah di mana saja ya. Dulu zaman saya waktu masih kedokteran itu zamannya Petrus, tahu ya, penemuan misterius, ada copet, webla, mati hebat, saja ada mati dikirim ke rumah sakit. Ada juga yang tenggelam di Karang Kates, hanya 2-3 hari mati, baunya itu luar biasa, melebihi tikus batang, maaf ya, batang. Itu teman-teman saya waktu itu ngerti dan saya ikut mereka. Kenapa? Kasih kopi. Wah, saya pikir kenapa kok ngirong-ngirong di sini kan? Ternyata kopi itu menghilangkan bau. Dan betul saya gunakan ini kopi, buh pada ngirong-ngirong kafe tapi nggak bau. Dan saya mengerti ada dikatakan Marta, Tuhan dia sudah 4 hari bau. Logikanya muncul, tapi dia tidak menghalangi untuk orang mengangkat pintu kubur itu, batu itu, angkat, nurut diangkat. Bagian sulit, bagian Tuhan. Tuhan berkata, Lazarus, apa? Lazarus, salah kalau mau bangkit. Tuhan tidak berkata bangkit, baca baik-baik ya. Lazarus, keluarlah. Saya nggak salah ngomong, baca baik-baik ya. Dulu saya pernah tebak-tebakan ya, kuis. Ketika Tuhan bangkit Lazarus, Tuhan berkata Lazarus bangkit, enggak. Lazarus keluarlah. Karena Tuhan berkuasa atas kematian. Orang yang mati dengar suara Tuhan. Lazarus keluarlah. Karena masih diikat gini ya. Berangkat gini. Bayangkan saja karena masih diikat. Kemudian Tuhan ngomong lepaskan ikatan. Dilepaskan. Awal dari mujizat Tuhan ketika kita nurut sama Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa banyak orang tidak nurut? Karena pikirannya tertuju pada dirinya dulu. Bukan pada Tuhan, tapi pada dirinya sendiri. Makanya kita sering nyanyikan pujian, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Mata kita setiap saat, setiap hari harus tertuju pada Tuhan. Jangan cuma hari Minggu saja, jangan cuma saat berdoa saja. Setiap saat, setiap hari tidak ada yang lepas dari detik hidup kita. Terlepas. Tetap tertuju pada Dia. Setiap kita, mata kita tertuju pada Dia, saya percaya kita akan nurut sama Tuhan. Haleluya. Yunus kenapa tidak nurut ketika disuruh ke Nineve untuk mentobatkan banyak orang? Tapi dia lari ke Tarsis karena matanya tertuju pada dirinya, bukan tertuju pada Tuhan. Kenapa saya berkatakan tertuju pada dirinya? Yunus 4:1 ya, tetapi harus misalkan Yunus lalu marah dia karena dia kesel. Enaknya orang Yahudi diampuni Tuhan. Saya tahu bahwa itu Maha Kuasa, Maha Penyayang. Kok enak banget? Dia berpikir, kok enak banget? Dia berpikir pada dirinya, bukan berpikir pada Tuhan yang memerintahkan. Dan ketika dia berpikir pada Tuhan, pasti dia tidak akan lari ke Tarsis. Jadi kalau itu tidak ada pengalaman, dia masih punya ikan ya. Kalau tidak ada pengalaman, dan ikan apa itu ikan? Halo, ya masuk ikan apa? Ikan besar. Ya. Jangan salah lagi. Bahasa dulu tulis kami misalkan ikan apa? Ikan paus. Siapa yang ngajari ya? Saya nggak tahu ikan paus, ikan biru nggak tahu. Yang ada ikan besar. Ya. Yang pasti, yang pasti ikannya lebih besar.
besar dari tubuhnya Yunus. Nggak tahu lah ikan besar. Bolehlah ditafsirkan ikan paus boleh, tapi yang pasti akan menulis ikan besar. Ya, Guru Swaminggo ya, sebagai semangat untuk didik anak-anak lebih jeli apa ditulis dalam Alkitab. Jadi tema hari ini saya undang untuk pemain musik kembali ke tempat. Kita katakan sama-sama ya. 2, 3, manut dawuh Gusti. Manut. Ketika Tuhan berkata bersukacita senantiasa, ya bersukacita, udah cemburut. Ketika Tuhan berkata berdoalah, menurut Rasul Paulus ya, berdoalah senantiasa, ya berdoa setiap saat. Jangan nih. Oh, aku nggak ada waktu Tuhan, karena pikirannya pada dirinya sendiri nggak ada waktu. Tapi kalau kita pada Tuhan, oh Tuhan memerintahkan, ya berdoa. Ampuni, tidak ampuni saudaramu. Nurut toh. Nurut itu gampang kok. Yang sulit itu bagian Tuhan, kerjakan sampai selesai. Amin. Haleluya, biar Tuhan menyertai kita semua. Ini yang kami punya Tuhan. Sebagai hamba-Mu yang ada setia. Haleluya. Inilah yang Ku punya, hati sebagai hamba yang Kau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan Ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan dengan haleluya. Ini kami punya Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu yang taat dan setia. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami bersama hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana Ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sekali lagi katakan inilah yang Ku punya Tuhan. Hati sebagai hamba yang Kau taat dan setia padamu Bapa. Kemana Ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang pada pagi hari ini, memberikan kekuatan di dalam hidup kami untuk terus mengiring Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun kami tetap iring Engkau Tuhan Yesus. Kami selalu menjalankan segala perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak memakai pikiran hati kami Tuhan Yesus. Yang penting kami percaya saja kepada Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun kelihatan mustahil bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus. Firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami semua Tuhan Yesus. Hari ini kami dikuatkan kembali Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami boleh menghadapi permasalahan yang berat di dalam hidup kami, serasa berat di dalam mengiring Engkau Tuhan Yesus. Tetapi firman-Mu yang datang pada pagi hari ini boleh menguatkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus,
kami pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, memperoleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Apapun persoalan hidup kami Tuhan, kami tidak memandang itu, kami hanya memandang Engkau yang besar Tuhan Yesus. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit hari ini boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat boleh Kau berikan jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai selalu Pastor Dr. Puspito Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun Bapak Dr. Puspito melayani Tuhan Yesus, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya pulang dari tempat ini memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya boleh berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita yang hadir pada pagi hari ini ya mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Mendapatkan pencerahan baru. Ya, mau menurut? Yes. Ya, tanggalkan segala logika kita. Seperti ya hari Minggu yang lalu ya saya katakan, kenyataan itu harus dikalahkan dengan kebenaran firman Allah. Amin. Ya kenyataan ya tadi logika kita pikirnya gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, itu kebenaran. Pegang kebenaran firman Allah. Terima kasih Pak Puspito ya. Tuhan memberkati Pak Puspito dengan kekuatan hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, kita akan memberi persembahan, kita nyanyikan pujian tadi. Imani ya dan turuti firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Bisa jatuh, bisa, tapi tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Itu kebenarannya. Mari kita nyanyikan pujian. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepada Sampai
tangan Tuhan menopang tanganmu. Ya, jangan hanya tangannya, ya, apabila ia jatuh kayak wong dia bisa tiba, aku pun bisa jatuh. Jadi kita ganti kata-kata itu ya. Kalau kita lagi sendiri, kita apabila aku jatuh, tak sampai apa? Jangan apabila ia jatuh, kan di orang lain jadinya. Ya, jadi saat sendiri kita aku bisa jatuh, tapi tangan Tuhan menopang tangan. Ya, Tuhan tolong kita. Ya, hari ini kemarin ada yang berulang tahun. Kita berdoa dulu sebelum pengumuman. Kita panggil Ibu Iman yang hari juga kita ulang tahun. Kita satukan hati berdoa berkasih kita supaya Ibu Iman tetap kuat, sehat, dan terlebih semangat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan bersama-sama, khususnya menyerahkan kekasih kami, saudara kami, Ibu Iman yang beberapa hari lalu yang berulang tahun. Kalau Tuhan sudah menolong sampai saat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang datang daripada Tuhan, itu sebabnya pada saat ini kami satukan hati, kami terus mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, supaya kasih kuasa Tuhan terus Engkau limpahkan buat saudara kami, kekasih kami Ibu Iman, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan tolong, Tuhan pakai anakmu ini ya Tuhan menjadi saksi, menjadi alatmu sebagai ibu rumah tangga. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan menjadi ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anaknya, menjadi istri yang bisa menopang, menolong suami dalam kehidupan berumah tangganya. Tuhan tolong anak ini ya Tuhan, dalam segala aktivitasnya ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan saja yang dipermuliakan, Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kekasih kami ini. Sekali lagi biarlah berkat dari Bapa Sampai Roh Kudus turun atas kekasih kami ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan terus Engkau limpahkan kasih-Mu untuk pelayanannya, untuk kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat Bu, ya terberkati. Terima kasih. Puji Tuhan ya, pagi ini banyak saudara-saudara kita tidak bisa hadir. Ya, ada beberapa yang izin, ada keluarga Bapak Andreas izin ke Gresik, Bapak Surya sekeluarga ada izin ya pulang ke Pak Surya, pulang ke Timor ya, ke Kupang. Dan Bu Sariman sakit, yang lainnya tidak ada berita ya. Tuhan tolong kayak semua ya. Terima kasih Pak Puspito ya, Pak Rudi, ini bangun jam 3 pagi saudara. Siapa di sini bangun yang jam 6? Saya nggak tahu jam 3, karena kalau jam 3 pasti Pak Rudi. Ciliwa ya, terima kasih. Ini hamba Tuhan yang setia ya, yang Tuhan pakai untuk memberkati kita semua di tempat ini. Sekali lagi ya, terima kasih Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan yang ada di tempat ini mau terus hidup menurut firman Tuhan. Gampang, ada dikatakan nurut itu gampang. Kalau segala pikiran, logika kita harus kita taruhkan. Kita mau pandang Tuhan, pikiran Kristus, firman Allah harus di atas segala-galanya. Itu gampang. Kalau logika pikiran kita main, yang ini kita ibadah aja kadang-kadang. Padahal jelas ibadah itu kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Kan gampang sebenarnya. Karena logika ada punya ibadah. Iki ya apa rugi apa gua mana ya sudah rugi tenang. Ya kan? Ibadah mengandung janji, ya kan? Ya. Baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan janji. Janjinya Tuhan itu pasti baik dan tidak pernah meleset, ya kan? Nek
Nek janji kita, janji saya mungkin sering mengecewakan, meleset, ya kan? Tapi janji Tuhan pasti iya dan amin. Ya, karena ibadah, ya. Jerih lelahmu bersentuhan dengan Tuhan tidak kan gampang ya. Jadi kalau saya tahu jemaat di sini ini beberapa bulan ini lagi perjuangan untuk ibadah sampai ini berjuang, saya tahu. Tapi perjuangan saudara tidak sia-sia. Ya, harus lewat tekuk-tekuk sini sana sini bayar ya, tapi pengorbanan kita tidak sia-sia. Tuhan pasti tahu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kegiatan kita minggu ini ibadah hari Rabu di keluarga Bapak Wahyu ya. Hari Jumat kita doa, Sabtu anak-anak remaja pemuda, dan Minggu kita ketemu. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik kesungguhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih anugerah kemurahan yang Bapa telah limpahkan kepada kami, di mana kami bisa beribadah, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan kami menikmati kebenaran firman Allah. Terima kasih atas perkenanan Tuhan, sehingga kami ada di ruangan ini, kami bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan melalui pujian, melalui firman Allah, melalui persembahan, semua yang kami kerjakan pada jam ibadah ini. Terima kasih atas perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa beribadah, khususnya buat orang tua kami, kekasih kami, Ibu Sariman yang terserang stroke sehingga tidak bisa beribadah. Tuhan tolong, ada penyumbatan di otaknya ya Tuhan, penyumbatan darah. Kami hanya berseru kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu bahwa semua bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus sanggup menyembuhkan dari segala penyakit. Itu sebabnya kami serahkan dalam tangan Tuhan Ibu Sariman. Lakukan yang terbaik untuk orang tua kami, kekasih kami Bu Sariman. Sekali lagi lakukan yang terbaik ya Tuhan, sehingga Engkau saja dipermuliakan. Amin. Terima kasih anak-anaknya yang menjaga, merawat, juga beri kekuatan kesehatan dengan kasih Kristus tercurah buat Bu Sariman dan anak-anaknya, sehingga bisa merawat dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, anak-anakmu yang lain yang tidak bisa hadir, yang bepergian seperti keluarga Bapak Andreas, keluarga Bapak Surya. Tuhan tolong lindungi di mana saat ini mereka berada. Tuhan lawati sertai ya Tuhan. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Juga yang tidak ada kabar atau berita yang lain, Tuhan tolong di saat mana berada. Yang bekerja pun ada penyertaan Tuhan. Yang sengaja meninggalkan jam-jam ibadah, ampuni mereka Tuhan, ampuni, supaya di lain kesempatan bisa menghargai jam-jam ibadah, bisa memanfaatkan jam-jam ibadah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan baik. Kami berdoa buat hamba-hambamu, baik Bapak Dr. Puspito, Bapak Rudi Ciliwa, yang sudah berjerih lelah jauh-jauh dari Malang, dari Mojokerto, untuk ambil bagian dalam pelayan pekerjaan Tuhan di tempat kami. Percaya segala jerih lelah pengorbanan para hamba-hambamu tidak sia-sia Tuhan. Karena itulah firman Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati hidup nikah, rumah tangganya, pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan pasti memberkati ya Tuhan. Dan Tuhan pakai para hamba-hambamu ini yang sebentar pelayanan di GAB Wonoploso. Tuhan tolong, kalau Tuhan sudah pakai di tempat ini, pakai hamba-hambamu ini Tuhan di GAB Wonoploso menjadi salur berkat firman-Mu. Tuhan saja dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, bahkan pelayan nanti sore Bapak Dr. Budi Toga itu yang akan ke Kediri juga Tuhan tolong terus beri kekuatan kesehatan buat hamba-Mu, beri kemampuan yang ekstra ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini menjadi berkat juga untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Kediri. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami berdoa buat tetangga-tetangga kami, lingkungan di mana kami beribadah ini juga Tuhan berkati mereka, terlebih berkat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, pemerintahan kami Indonesia ini Tuhan tolong juga beri hikmat akal budi, roh takut akan Tuhan, supaya para pemimpin bangsa kami bisa bekerja dengan baik untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Indonesia di mana kami tinggal. Berkati bangsa kami dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Berkati bangsa kami dengan keselamatan yang datang daripada-Mu ya Bapa, sehingga Engkau saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh sidang jemaat yang sudah hadir, kami percaya Tuhan juga memberkatinya Tuhan. Apapun yang menjadi mata pencarian atau pekerjaan anak-Mu, Tuhan berkati dengan limpahnya dan cukupkan apa menjadi kebutuhan anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah, kuliah. Tuhan tolong tambahkan nikmat akal budi kecerdasan supaya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan PR-nya, menghadapi tengah semester itu. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, sehingga semua keberhasilannya dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih semua persembahan yang sudah diberikan. Tuhan juga mengembalikan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih perjalanan pulang anak-anakku sebentar. Tuhan tolong lindungi sertai, sampaikan di rumah masing-masing dengan segala selamat, dan kami boleh bertemu kembali di lain kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Semua pada akhirnya bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga jadi atas kami. Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan. Amin. Mari tadakan tangan ke atas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu sama lain kembali ke tempat masing-masing, terimalah dan nikmatilah segala berkat, rahmat, anugerah dan sejahtera, cinta kasih yang melimpah, penyertaan penghiburan datang dari Allah Bapa sampai Roh Kudus, menyertai memelihara kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.